Adegan pun bermula di sebuah rumah sakit sejahtera. Terlihat seorang suster, sebut saja Mila, dengan pasiennya bernama Dewi. Terlihat di situ Dewi tidak memiliki rambut sama sekali atau aliasnya botak ya. Entah apa penyakitnya, mungkin tumor otak. Di saat suster Mila berbicara dengan suster Indah mengenai kondisi Dewi, tiba-tiba terdengar suara burung kadasi. Di situ diterangkan, konon katanya jika ada suara burung kadasi, mungkin nantinya akan ada salah satu pasien yang meninggal dunia. Dan benar saja, di situ terlihat salah satu pasien bernama Dewi telah meninggal dunia. Di saat ingin pulang ke rumah, tiba-tiba suster Mila diberi tugas dadakan oleh pimpinan rumah sakit ke rumah pasien untuk menyuntikkan sebuah cairan berupa obat. Tibalah di rumah pasien, kemudian suster Mila disambut oleh mas-mas, sebut saja namanya Radit. Dikarenakan suster Mila agak terlambat sedikit, alhasil nyawa ibu bapak Radit tidak tertolong. Karena sedikit ada rasa bersalah, suster Mila menawarkan bantuan kepada bapak Radit. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pak Radit pun menjawab, tidak, terima kasih. Di waktu mobil berjalan, tiba-tiba mobilnya mogok dengan sendirinya. Sempat dicoba starter tetapi tetap hasilnya tidak bisa. Kemudian datanglah Pak Radit dari sisi kiri untuk membantu membenahi mesin mobil yang mogok. Setelah mobilnya bisa menyala kembali, kemudian Bapak Radit meminta bantuan kepada suster Mila untuk memandikan jenazah ibunya. Sementara ini alurnya masih aman-aman saja. Belum ada adegan horor dan adegan jumpscare. Tapi lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Di waktu suster Mila akan pulang, tiba-tiba Pak Radit menerima telepon untuk mengurus pemakaman ibunya. Sontak Pak Radit langsung meminta bantuan suster Mila untuk menunggu sebentar di rumahnya. Dan tiba-tiba muncullah seorang anak berbaju putih di lantai 2. Sontak suster Mila terkaget-kaget. Pak Radit pun memberitahu bahwa anak kecil itu adalah anaknya, namanya Novi. Di sini suster Mila sedikit lega karena ada Novi yang menemani di rumah tersebut. Kejadian-kejadian aneh selalu bermunculan di malam itu. Seperti kapas yang jatuh dari hidung jenazah, munculnya suara-suara aneh, pintu yang terbuka dengan sendirinya, tali pocong yang tiba-tiba lepas dengan sendirinya, selambu yang tertiup angin, dan masih banyak lagi. Sungguh malam yang mengerikan. Pada saat suster Mila membenahi tali pocong yang lepas, tiba-tiba terdengar teriakan Novi dari kamarnya. Secara tidak langsung, suster Mila refleks berlari menuju kamar Novi. Saat dibuka pintu kamarnya, ternyata Novi sudah di bawah kolong tempat tidurnya. Novi? Terlihat Novi tampaknya sangat ketakutan sekali sampai mengalami sesak nafas. Setelah sesak nafas Novi agak mendingan, kemudian suster Mila inisiatif membuatkan Novi minuman hangat agar sesak nafas Novi dan rasa paningnya berkurang. Di saat OTW menuju kamar Novi, si suster dicegat oleh penampakan pocong gabut dari balik selambu yang membuat si suster menjadi panik dan panas dingin. Ketika suster Mila sampai di lantai 2, tiba-tiba dirinya dikagetkan oleh Novi yang tiba-tiba berlari seperti akan melompat dari lantai 2. Dikiranya suster Mila, si Novi sudah almarhum. Ketika dicek dari bawah, ternyata si Novi masih berdiri di atas pagar lantai 2. Kemudian si suster inisiatif naik ke lantai 2 untuk menarik Novi sebelum keburu lompat. Tiba-tiba terdengar bunyi telepon rumah. Dikiranya siapa, ternyata itu Pak Radit. Singkat cerita, dalam percakapan itu Pak Radit menyuruh suster Mila untuk pulang duluan. Tetapi pada akhirnya suster Mila tidak mau pulang karena tidak tega dengan apa jadinya si Novi kalau di sini sendirian. Kedepannya
Alur akan berisi dengan adegan horor dan teror-teror pocong yang mengerikan yang selalu menghantui Suster Mila. Sampai di sini, penonton dibuat bingung dengan teror-teror yang selalu menghantui Suster Mila dan Novi. Lebih seringnya ke Suster Milanya. Dan mengapa Pak Radit tidak diteror sama sekali oleh penampakan pocong? Dan mengapa suasana di rumah sangat angker sekali? Apakah keluarga Pak Radit, lebih tepatnya ibunya, salah satu penganut ajaran sesat, ilmu hitam, pesugihan, ataupun perdukunan? Dan pastinya nanti semua kejanggalan-kejanggalan akan terjawab. Lanjut, ketika si suster masuk ke kamar Novi, tiba-tiba Novi tidak sadarkan diri. Dalam artian Novi sedang kerasukan makhluk halus. Tiba-tiba Novi seperti melayang dan ingin menerkam Suster Mila. Dirasa sedikit aman, kemudian si suster mencoba mengecek si Novi. Di saat masuk di dalam kamar Novi, si suster menemukan seutas kain putih panjang yang mengarah ke dalam lemari. Ketika coba ditarik, tak diduga, malahan Suster Mila ketarik oleh sosok tangan dari dalam lemari. Selanjutnya film akan melihatkan adegan flashback. Di situ dijelaskan bahwa Pak Radit dan keluarganya itu menolak kematian. Perlu saya jelaskan dahulu, tadi yang dikatakan Pak Radit, dia adalah ibunya, ternyata sebenarnya itu adalah istrinya sendiri. Namanya Sulastri. Balik lagi ke awal datangnya si suster. Jadi tadi itu yang dikatakan Pak Radit bahwa gara-gara Suster Mila terlambat, alhasil nyawa istri Pak Radit bernama Sulastri tidak tertolong. Sebenarnya Sulastri sudah meninggal dari tadi, bukan gara-gara Suster Mila terlambat, dan ternyata juga semua itu sudah direncanakan Pak Radit dari awal. Apa akan meninggal selamanya? Lanjut lagi ke adegan flashback. Jadi dulu itu ketika Pak Radit meninggal, istrinya yang bernama Sulastri tidak bisa merelakan kepergiannya. Kemudian si Sulastri berkata, kalau dalam 7 hari dia tidak menemukan tubuh baru untuk bersembahyang rohnya Pak Radit, maka Pak Radit akan meninggal selamanya. Selamatkan istri saya. Di saat itu pun juga, Suster Mila mencoba menyelamatkan diri dengan segala cara, tetapi semua itu percuma dilakukannya. Jadi, pada akhirnya pun tubuh Suster Mila akan dijadikan tempat bersembahyang arwahnya Sulastri, istri dari Bapak Radit. Mari kita simak sama-sama. Singkat cerita digambarkan bahwa roh istri Pak Radit atau ibu dari Novi, sebut saja Sulastri, berhasil masuk ke dalam raganya atau tubuhnya Suster Mila. Dan rohnya si suster dimasukkan ke tubuhnya Sulastri agar Suster Mila bisa menggantikan kematiannya Sulastri. Di menit-menit akhir film, Aku nggak suka tuh. si Novi mengeluh dan ia berkata kalau dirinya tidak suka dengan tubuh anak kecil ini. Dia ingin tubuh orang dewasa. Kemudian datanglah Suster Indah
Kedatangannya bertujuan untuk menanyai keberadaan temannya, yaitu si Mila. Dan film pun berakhir. Ya, oke. Mungkin kalau ada part 2-nya, korban selanjutnya mungkin adalah Suster Indah. Ya, saya rasa sudah cukup. Saya pribadi undur diri.